Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menampilkan tentang konsep dan pandangan aliran behaviorisme dalam menganalisis perkembangan peserta didik. Anggota dari kelompok 5 yang pertama itu ada Devi Alivia Zahra, yang kedua ada Dieni Zaina Izati, yang ketiga ada Jazirah Nila Fazriah, yang keempat Muhammad Zidane Reynaldo. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada konsep dasar teori belajar sosial oleh Albert Bandura, yang kedua kasus dalam perkembangan teori belajar sosial oleh Albert Bandura, yang ketiga implikasi teori behaviorisme terhadap praktik pembelajaran. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu konsep dasar teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura menekankan pada komponen kognitif dan pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori social learning dapat menjadi jawaban atas celah dari teori-teori belajar lainnya. Pada teori ini terdapat 3 konsep yang menjadi dasar menurut Santrok pada tahun 2008, yaitu yang pertama ada manusia bisa belajar lewat observasi, yang kedua ada kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran, yang ketiga belajar sesuatu tidak menjamin perubahan perilaku. Menurut Albert Bandura dalam Ahmad tahun 2012, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observasif lewat modeling, sehingga melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Berikut ini cara agar teori sosial dapat berjalan efektif pada pembelajaran, yaitu melalui perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Albert Bandura percaya pada determinisme timbal balik, yaitu lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Sedangkan behaviorisme dasarnya menyatakan bahwa lingkungan seseorang menyebabkan perilaku seseorang menurut Santrok pada tahun 2008. Teori ini terkait dengan Social Development Theory dan Leaves Vygotsky, di mana ketika melakukan proses pembelajaran secara tidak langsung juga menekankan tentang pentingnya pembelajaran sosial. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kasus dalam perkembangan teori belajar oleh Albert Bandura. Bobo Doll Eksperimen. Eksperimen boneka Bobo Albert Bandura terhadap sikap agresif anak-anak. Antara tahun 1961 sampai 1963, Albert Bandura mengkaji perilaku imitasi atau meniru pada anak-anak setelah mereka menyaksikan model dewasa yang bertindak agresif terhadap boneka Bobo. Bobo Doll adalah nama sebuah boneka yang apabila dipukul akan berdiri lagi karena pada titik gravitasinya diberi cairan. Subjek pada penelitian dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok eksperimen yang terdiri dari 48 anak. Kelompok eksperimen dibagi lagi menjadi 8 kelompok kecil yang terdiri dari 6 anak. Yang kedua, kelompok kontrol yang terdiri dari 24 anak. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan apapun. Eksperimen boneka Bobo melibatkan dan mengekspos anak-anak ke 2 model dewasa yang berbeda, yaitu model agresif dan model non-agresif. Setelah menyaksikan perilaku orang dewasa, anak-anak kemudian ditempatkan di ruangan tanpa model dan diamati apakah mereka akan meniru perilaku yang mereka saksikan sebelumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa anak yang terpapar atau diperlihatkan perilaku agresif dari model memberikan respon tindakan yang agresif pula, seperti yang model lakukan. Subjek yang diperlihatkan perilaku agresif
akan bertindak lebih agresif dibandingkan dengan subjek yang tidak diperlihatkan. Tindakan agresif yang ditiru oleh subjek yakni fisik dan juga verbal. Perilaku meniru tindakan agresif juga dipengaruhi jenis kelamin model dan subjeknya. Subjek laki-laki yang telah diperlihatkan tindakan agresif pada laki-laki lebih banyak menunjukkan tindakan agresif dibandingkan subjek perempuan yang telah diperlihatkan tindakan agresif pada laki-laki. Belajar dari penelitian tersebut, sebagai orang dewasa, kita perlu memperhatikan tingkah laku dan ucapan kita di depan anak-anak, karena anak-anak akan melihat orang di sekitarnya sebagai model yang akan mereka tiru perilakunya, baik perbuatan dan perkataannya. Selanjutnya ada implikasi teori behaviorisme terhadap praktik pembelajaran. Teori behaviorisme merupakan teori yang menekankan adanya keterkaitan antara stimulus dengan respons, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan ini memiliki arti yang penting bagi siswa untuk mencapai keberhasilan belajar pada tingkat yang baik. Guru perlu memberikan banyak stimulus dalam proses pembelajaran, ditambah dengan adanya penghargaan atau reward yang diberikan sebagai penunjang atas respon yang diberikan oleh siswa. Berikut ada prinsip umum teori behaviorisme menurut Mukinan tahun 1997. Yang pertama, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku. Teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dapat dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Yang kedua, stimulus dan respon merupakan hal terpenting. Teori ini juga beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respons, sebab inilah yang dapat diamati, sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Dan yang ketiga, reinforcement menjadi faktor yang tak kalah penting. Reinforcement yaitu apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respons, merupakan faktor penting dalam belajar. Respons akan semakin kuat apabila reinforcement, baik positif maupun negatif, ditambah. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan guru dalam mengaplikasikan teori behaviorisme. Yang pertama, diharapkan mampu menganalisis karakteristik dan kompetensi siswa. Yang kedua, diharapkan mampu untuk menetapkan perencanaan mengenai materi pembelajaran yang ideal. Dan yang ketiga, menetapkan pendekatan cara belajar yang ideal kepada peserta didik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Terima kasih.